warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem pakar yang telah kita bikin. Nah, ini adalah anggota dari kelompok 4. Pertama, Anto Ardiansa sebagai pembuat desain poster. Kedua, Chandra Kusuma Wijaya, saya sendiri sebagai pembuat flowchart dan presenter. Terus ketiga, Ahmad Febri Hartanto ini sebagai pembuat programnya. Terus keempat, ada Firmansyah sebagai pencari referensi. Terus kelima, ada Nur Hidayat Kurniawan sebagai pembuat desain UX. Dan terakhir, Ruli Soleman sebagai pencari referensi. Kelompok kami membuat sistem pakar diagnosa kerusakan pada laptop dan komputer berbasis web dengan metode forward chaining. Gimana sistem pakarnya? Langsung aja kita lihat posternya. Nah, posternya jadi seperti ini. Kita bisa lihat sistem pakar diagnosa kerusakan pada laptop dan komputer berbasis web dengan metode forward chaining. Nah, di sini pertama kita punya premis. G1, laptop tidak menampilkan gejala di layar. G2, mesin tidak hidup. G3, indikator lampu charger mati. G4, ketika dicolokkan charger, laptop tiba-tiba mati. G5, mesin masih hidup. G6, jika dihubungkan pada LCD eksternal menggunakan VGA masih menampilkan gambar. G7, cahaya pada laptop redup tapi masih menampilkan gambar. G8, layar kadang hidup mati ketika menampilkan gambar. G9, terdapat garis-garis pada LCD. G10, terdapat dot pixel pada laptop. G11, terdapat goresan atau hanya bisa menampilkan sebagian gambar pada LCD. G12, ada sebagian atau semua tombol keyboard tidak berfungsi. G13, ketika dinyalakan terdengar bunyi bip panjang atau terus-menerus pada laptop. Subgoalnya, H1 rusak pada IC power, H2 rusak pada IC VGA, H3 rusak pada inverter kabel fleksibel laptop, H4 rusak pada LCD, H5 rusak pada keyboard. Yang ketiga, dataset. Uji 1, jika if G1, NG2, NG3, NG4 dan H1. Uji 2, if G1, NG5, NG6, NG7 dan H2. Uji 3, if G1, NG5, NG7, NG8 dan H3. Nah, ini kita bisa lihat semua ya dataset kita. Nah, di sini ada kasus pada user. Kasus pada user ini laptopnya dia tidak menampilkan gejala di layar dan indikator lampu charge mati. Nah, kesimpulan dari kasus user ini, berdasarkan kasus user ini yang ada, maka kita bisa lihat bahwa gejala tersebut terdapat pada uji 7. Kita lihat uji 7. Uji 7 di sini if G1, NG3 dan H1. Kita lihat G1 itu apa? G1, laptop tidak menampilkan gejala di layar, sama seperti kasus pada user. Terus G3 kita lihat indikator lampu charge mati. Nah, di sini sama seperti kasus pada user, laptop tidak menampilkan gejala di layar dan indikator lampu charge mati. Di sini kesimpulannya, jika G1, NG3 dan H1, maka yang rusak adalah IC power. Di sini subgoalnya adalah H1. Jadi yang rusak adalah IC power pada laptop user tersebut. Nah, di sini lanjut. Di sini ada flowchart. Flowchart dari aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Jadi nanti kita mulai aplikasi, kita akan dihadapkan dengan login dulu. Ketika login dan mempunyai akun, maka masuk ke form user. Ketika user sudah masuk, maka akan menginput keluhan tadi, keluhan komputernya. Ketika inputnya sudah selesai, maka akan mengeluarkan
output, apa kerusakan yang dialami. Seperti itu. Oke, langsung aja. Daripada bingung, kita lihat aplikasinya seperti apa. Oke, nah ini dia. Ini sistem aplikasi yang telah kita buat. Sistem Pakar, aplikasi untuk diagnosa kerusakan laptop atau komputer. Oke. Di sini about us-nya. Sistem Pakar ini dibangun untuk membantu para pengguna atau teknisi komputer atau laptop dalam mendiagnosa kerusakan hardware-nya. Sistem ini memiliki 5 jenis kerusakan berdasarkan 13 gejala yang sering dialami. Oke, lihat lagi ke bawah. Nah, ini ada nama-nama kelompok 4. Nur Hidayat, Anto Urdiansyah, Chandra Sumawijaya, Ruli Soleman, Firmansyah, Ahmad Ferwi Hartanto. Sama seperti yang tadi di awal, poster di awal ya. Oke, kita langsung aja kita tes. Kita login dulu di sini. Contoh yang sudah kita buat admin, ID sama password, kita login dulu. Nah, setelah login, kita langsung masuk ke halaman home. Di sini ada tulisan Expert Sistem Komputer. Selamat datang Ahmad Febri Hartanto. Nah, di sini adminnya adalah Ahmad Febri Hartanto. Nah, di sini kita bisa langsung mulai diagnosa. Kita klik saja buttonnya. Nah, di sini ada pilihan gejala. Kita samain aja sama poster yang tadi ya. Poster yang tadi di sini kasusnya adalah laptop tidak menampilkan gejala di layar dan indikator lampu charger mati. Kita lihat apa gejalanya. Nih G1 tadi ya. Gejalanya G1 dan G3. Nah, tadi gejalanya ini kan. Tuh di sini if G1 and G3. Hasilnya maka H1 rusak pada IC power. Nah, kita lihat di sini apakah sama atau tidak. Nah, di sini ada G1, G3 ya. Laptop tidak menampilkan gambar pada layar, indikator lampu yang terhubung pada charger laptop mati. Oke, kita simpan aja langsung. Bagaimana hasilnya? Nah, di sini hasil diagnosa rusak pada IC power 80%, rusak pada IC VGA 20%, rusak pada inverter atau gangguan pada fleksibel kabel 0%. Nah, berdasarkan gejala yang telah dipilih tadi, maka komputer Anda mengalami rusak pada IC power. Nah, ini gambarnya. Dan di sini juga ada solusinya. Solusinya yaitu ganti dengan IC yang baru. Proses penggantian ini membutuhkan keahlian khusus. Tidak disarankan untuk mengganti atau memperbaikinya sendiri. Oke, jadi sekian untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.